Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Nah, kali ini kembali lagi di pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 9B. Nah, di mana hari ini kita akan mempelajari salah satu teks naratif yang berjudul Legend of Tangkuban Perahu. Please listen to me carefully. Dengarkan dulu saya baik-baik. Saya akan membacakan teks ini. Nanti kamu di rumah coba diulangi lagi ya. Oke, saya baca dulu. Legend of Tangkuban Perahu. Once, there was a kingdom in Priangan land. Lived a happy family. They were a father in form of a dog. His name is Tumang. A mother, which was called Isdayang Sumbi, and a child, which was called Sangkuriang. One day, Dayang Sumbi asked her son to go hunting with his lovely dog, Tumang. After hunting all day, Sangkuriang began desperate and worried because he hunted no deer. Then he thought to shoot his own dog. Then he took the dog liver and carried home. Soon, Dayang Sumbi found out that it was not deer liver, but Tumang's his own dog. So she was very angry and hit Sangkuriang's head. In that incident, Sangkuriang got wounded and scared, then cast away from their home. Years ago by, Sangkuriang had traveled many places and finally arrived at a village. He met a beautiful woman and fell in love with her. When they were discussing their wedding plans, the woman looked at the wound in Sangkuriang's head. It matched to her son's wound, who had left several years earlier. Soon, she realized that she fell in love with her own son. She couldn't marry him, but how to say it? Then she found the way. She needed a lake and a boat for celebrating their wedding day. Sangkuriang had to make them in one night. He built a lake with a dawn just moment away, and the boat was almost complete. Dayang Sumbi had to stop it. Then she lit up the eastern horizon with flashes of light. It made the crowd for a new day. Sangkuriang failed to marry her. She was very angry and kicked the boat. It fell over and became the mountain of Tangkuban Perahu in Bandung. Nah, sekarang coba kalian perhatikan dulu ya. Nah, dalam bahasa Inggris itu, biasanya penulisan sama pengucapan itu berbeda. Kalian saya rasa sudah tahu itu. Salah satunya adalah ini. Nah, penulisannya adalah once, ya. Cara membacanya adalah once, ya. Cara membacanya once. Kemudian di sini, kalau kalian perhatikan ada kata day, baru kemudian di sini ada kata then, ya. Saya tuliskan dulu. Sebentar. Oke. Nah, kata day, kata then, ya. Kemudian with, father, mother, nah, dan lain-lain sebagainya ya. Nah, etc. Kata-kata ini semua dia punya huruf TH, ya, punya huruf TH. Kalau kalian perhatikan ini punya TH, ini juga punya TH. Oke, nah ini juga father, ada TH-nya, mother juga ada TH-nya. Nah, semua kata-kata yang ada TH-nya ini, semua kata-kata yang ada TH-nya ini disebut dengan nama dental sound. Ya, saya tuliskan.
Ini semua disebut dengan nama dental sound. Dental sound. Nah, dental sound ini ketika kita ingin mengucapkan TH-nya, ini, cara membacanya adalah kamu meletakkan lidah di antara dua buah gigi. Ya, antara gigi atas sama gigi bawah. Jadi ketika kamu mengucapkan D, maka letakkan lidah kamu di antara gigi atas sama gigi bawah. D. Kemudian contoh pertama ya, D. Contoh kedua, then. Contoh ketiga, with. Contoh keempat, father. Nah, pas di TH-nya. Jangan ditahan, harus dilepas. Waktu bilang R-nya harus dilepas. Father. Mother. Oke. They, then, with, father, mother. Oke. Nah, itu semua disebut dengan nama dental sound. Jadi, kedepannya nak, ketika kamu membaca sebuah teks atau ketika kamu bercakap-cakap dengan turis asing, ya, atau kamu berbicara dalam bahasa Inggris, ketika kamu mengucapkan kata-kata yang ada TH-nya, itu ingat, itu adalah dental sound. Dan cara pengucapannya adalah dengan cara meletakkan lidah di antara gigi atas sama gigi bawah. Saya ulangi sekali lagi. Contoh. They, then, with, father, mother. Oke? Ya, itu yang pertama. Kita lanjut lagi. Oke, itu tadi ya. Selanjutnya. Nah, sekarang coba perhatikan kata-kata yang ada id. Contoh di sini ada ax, ya. Saya contohkan. Ini saya hapus. Ya, contoh ada kata ax. Oke. Kemudian maaf sebentar. Contoh pertama itu ada kata ax. Contoh kedua kita lihat lagi yang ada id di sini adalah ini carrot, ya. Carrot. Oke. Sorry, selanjutnya lagi match. Nah, ini dia ada match. Kemudian wounded. Nah, ini ya, wounded. Kemudian oke, saya rasa itu aja dulu ya. Contohnya itu aja dulu. Nanti saya tambahkan contoh yang lain. Nah, ax, carried, match, wounded. Nah, cara membaca pertama kita lihat dulu kata dasarnya. Kata dasar ax adalah ax. Kata dasar carried adalah carry. Kata dasar match adalah match, ya. Kata dasar wounded adalah wound. Nah, ax kalau kita mengucapkannya pakai id adalah ax gitu ya. Agak ditekan sedikit pas waktu mengucapkan id-nya. Ax gitu. Kemudian carried. Kemudian match gitu ya. Match agak sedikit ditekan. Nah, ketika mengucapkan wound ditambah id itu wounded. Ya, wounded. Nah, di sini huruf E-nya dibaca. Kalau kita perhatikan tadi, nak, contoh ax. Nah, ini huruf E-nya nggak kita baca. Ax, gitu ya. Ini carried. Ini match. Ini wounded. Nah, ini E-nya ini kita baca dengan huruf I. Wounded. Contoh lain ya. Contoh lain misalnya start. Kalau kita tambah id, menjadi started. E-nya ini dibaca I. Start ditambah id menjadi started. Gimana kalau help? Ya, tidak dibaca id-nya. E-nya ini nggak dibaca. Tapi kita mengucapkannya help. Ada penekanan di situ. Ya. Oke, kita lanjut. Teks berikutnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yang perlu kalian perhatikan adalah kata-kata yang berdesis. Ya. Kalau kalian ketemu dengan huruf SS, kata-kata yang berakhiran dengan huruf SS, CH, X, ya, kemudian CH, SS, OS, H. Nah, ini adalah kata-kata huruf-huruf yang berdesis.
Jadi kalau ada kata-kata yang berakhiran dengan huruf ini, cara membacanya itu didesiskan. Kalau dia contoh kata benda ya, contoh kata benda. Misalnya pertandingan, match. Pertandingan itu match. Kalau pertandingannya lebih dari satu, berarti kan ditambah is. Cara membacanya matches, ya, matches. Contoh kedua, misalnya kotak, bahasa Inggris kotak adalah box, ya. Kalau kotaknya lebih dari satu, kita tambah is, boxes, ya. Jadi dia tambah is. Jadi kata-kata yang berdesis, huruf-huruf yang berdesis ini, nah, jika dia berakhiran huruf-huruf yang berdesis, maka dia ditambah is kalau kita mau membuat dia menjadi plural. Oke? Nah, itu yang ketiga. Nah, selanjutnya yang keempat, coba perhatikan dahulu kata-kata baru yang akan kamu pelajari. Ya, nah, kata-kata baru ini semuanya ada dari teks di atas. Oke, sama-sama ya. Nanti kalian coba ulangi seperti yang saya ucapkan. Oke, yang pertama, in form of. In form of. Dalam bahasa Indonesia artinya dalam bentuk. Yang kedua, acts. Nah, acts ini adalah kata kerja kedua. Ya, kata kerja pertamanya tadi adalah acts tanpa id. Nah, aksi itu artinya meminta ya, bukan bertanya. Oke. Yang ketiga, desperate. Desperate. Desperate itu artinya putus asa atau kecewa. Selanjutnya, liver. Liver, ya. Liver di sini artinya hati. Hati di sini nak bukan heart ya. Beda. Heart itu jantung hati. Ya, kalau kalian mungkin pernah dengar istilah heart. Heart ini mungkin hati juga, tapi ini lebih kepada jantung hati. Ya, kalau liver di sini maksudnya nak adalah liver ini adalah hati, organ tubuh, hati dalam organ tubuh ya. Selanjutnya yang nomor 5, insiden. Insiden ini artinya kecelakaan atau kejadian yang tidak disengaja. Yang keenam, got wounded, artinya mendapatkan luka. Yang ketujuh, cast away, minggat atau pergi. Match. Nah, kalau di sini match ini dia sebagai kata kerja. Ya, kata kerja bukan kata benda. Match di sini artinya cocok atau mirip. Kesembilan, several. Several ini artinya beberapa. Yang ke-10, realize. Nah, ini juga dia verb to, tambah id ya, realize. Artinya menyadari. Ke-11, down. Artinya waktu fajar atau waktu subuh. Ke-12, lead up ya, lead up. Kalau membacanya cepat, kamu bisa mengucapkan lead up gitu ya. Tapi kalau kamu belum mahir sekali, ucapkanlah kata per kata, lead up. Tapi kalau kamu mau mahir, mau belajar bahasa Inggris, coba ucapkan lead up. Artinya menyalakan. Kemudian eastern horizon. Eastern horizon artinya ufuk timur. Kok ayam jago. Ya, kok ayam jago. Nah, jadi ini adalah kata-kata barunya. Nah, tugas kamu berikutnya adalah teks ini nanti akan saya kirim di grup WA kita. Jadi tugas kamu adalah setelah kamu terima, kamu buat terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Setelah kamu buat dalam bahasa Indonesia, nanti kamu fotokan hasil terjemahan kamu dalam bahasa Indonesia. Cukup buat bahasa Indonesia saja, tidak perlu dibuat bahasa Inggrisnya. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa minggu depan. See you next week. Thank you.